Kan beliau promotor saya. Adik saya Sugilanus. Jadi pertanyaan Wayan, saya sudah panjang diskusikan dengan Sugilanus. Gini, agama itu tidak hadir dalam ruang hampa dia. Itu satu. Jadi kalau kita bicara soal agama terlalu di langit, maka kita tidak bisa pegangan apapun di dalam kenyataan. Gitu ya. Oleh karena itu, penerimaan terhadap budaya lokal oleh agama apapun itu menjadi kunci dalam inklusivisme itu. Ya, membumikan. Jadi kita tidak perlu ada format, karena sebenarnya Nusantara sudah ada formatnya. Jelas sekali format Nusantara. Apa formatnya? Jelas itu kalau kita pelajari sejarah. Dan jelas bahwa mazhab bahasa Jawa kuno ini pernah menjadi bahasa negara. Menjadi bahasa negara. Bahasa negara itu sampai ke, bukan saja di Indonesia, bukannya hanya di Nusantara, tapi juga sampai ke luar Indonesia. Itu artinya apapun yang tertulis di dalam konteks sastra Jawa kuno itu adalah mewakili negara pada saat itu, mewakili Nusantara pada saat itu. Nah, kemudian yang kedua, kita tahu betul bahwa di Nusantara itu banyak sekali. Coba kalau kita lihat misalnya ada tulisan dari sahabat kita yang disebut dengan kosmologi orang Tolaki misalnya. Itu jelas sekali yang dijelaskan di dalam konteks itu adalah para dewa yang pernah ada di Nusantara. Batara Guru itu masih ada di situ dalam kebudayaan Tolaki. Sulawesi sentral Batara Guru. Artinya apa? Sulawesi pun sudah punya format gitu. Nah, oleh karena itu saya setuju dengan itu bahwa kita jangan mempertentangkan arus dari mana gitu. Jadi apakah dari India, dari Jawa tidak ada hubungannya dengan Bali? Tidak. Bali mengenal sejarah kan baru abad ke-8. Dan kita baca literasi abad ke-8 itu sampai abad ke-12 itu prasasti, belum ada tulisan lontar. Nah, kalau kita mau mengkonstruksi bahwa Bali tidak ada hubungannya dengan Jawa, tidak ada hubungannya dengan India, itu kan konstruksi setelah abad ke-14. Ya, bagaimana kita bisa mengatakan Bali tidak punya hubungan dengan orang luar? Padahal itu Jawa kuno itu sudah dari abad ke-8 sampai abad ke-15. Jadi konstruksi kita kalau hanya berbasis pada prasasti, maka kita tidak menemukan sesuatu yang prinsip di sana. Karena prasasti itu adalah dokumen kenegaraan, bukan dokumen keagamaan. Nah, dokumen keagamaan itu baru abad ke-17. Misalnya lontar-lontar kita, abad 17 itu pun turunan dari lontar-lontar Jawa kuno. Gitu. Oleh karena itu, pertanyaan kita, kalau kita ingin mengkonstruksi Nusantara, ideologinya ada dalam manuskrip. Jadi ideologinya ada di manuskrip. Jadi kalau orang tidak memahami manuskrip dalam mengkonstruksi Nusantara, itu tidak akan bisa gitu. Karena rohnya ada di situ. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Sugilanus tadi bahwa Indonesia ini, Nusantara ini sebenarnya agama yang sangat inklusif. Kenapa leluhur kita tidak menerima peradaban India pada saat itu, justru mengkonstruksi dari teks Jawa kuno yang disebut Ramayana Jawa kuno itu, Kawin Ramayana. Tidak mengkonstruksi dari luar, tapi mengkonstruksi dari dalam. Sehingga sebutan Sang Hyang Widi itu adalah konstruk Nusantara. Jelas sekali apa yang disampaikan Sugilanus tadi. Artinya apa? Kita sudah jelas punya konstruksi. Kita sudah punya ideologi yang jelas, inklusifnya jelas. Bahwa Indo Nusantara diterima di mana-mana. Termasuk di pulau-pulau yang kecil pun diterima. Hanya persoalannya sekarang, Bapak minta kepada para penyuluh ini, pelajari betul kebudayaan di mana kita menjadi penyuluh. Bagus, setuju. Kenapa? Dalam kebudayaan itulah kita menemukan titik temu antara agama dan inklusivitas itu. Betul. Jadi kalau agama tanpa budaya, awang-awang kita, teologi kita tidak membumi.
Jadi apakah benar tradisi yang ada di suatu daerah itu tidak ada hubungannya dengan Weda? Nah, ini tugas penyuluhnya ada di situ. Bukan menyalahkan yang ada, tapi mengkonstruksi yang ada itu apakah ada titik temu dengan agama yang dalam tanda kutip kita anggap sebagai mainstream dari Hindu itu sendiri. Nah, jadi saya akan ketemu juga dengan para penyuluh karena sudah lama penyuluh kita tidak upgrade ini. Jadi saya kira nanti Sugilanus akan saya undang lagi karena anak-anak kita tuh seperti apa membawa bekal yang apa sekedarnya, tetapi di dalam hutan rimba yang sangat besar. Sehingga setelah bekal kita habis, seolah-olah apa yang ada di hutan rimba salah gitu. Nah ini paradigma yang salah untuk kita beragama. Nah karena itu Gusman Pak Menteri kemarin sudah jelas mengatakan bahwa tidak boleh memaksakan suatu paham kepada yang sudah punya paham. Nah, itu tidak boleh. Oleh karena itu kalau kita mau membangun Nusantara ini, jangan pertentangkan peradaban-peradaban yang datang. Tapi adopsi kalau yang dia bisa membangun. Kalau tidak bisa membangun, otomatis dia akan keluar. Apa yang harus kita lakukan? Membangun penguatan Nusantara. Kalau kita sudah kuat, saya yakin tidak bisa. Bali berapa kali dihantam kan? Dengan peradaban Kristen, Islam, tidak mampu. Kenapa? Karena hidup kita di sana. Tapi sekarang ketika kita berdebat persoalan yang sangat apa yang menurut saya tidak perlu diperdebatkan. Makanya saya tidak pernah mau berdebat karena apa sih yang hasil dari perdebatan? Lebih baik menuruti apa yang dilakukan oleh para pelisir kita yang disebut agama laku. Berbuat meskipun itu dikatakan konyol. Daripada banyak narasi tetapi tidak berbuat gitu. Makanya saya nak lingsir nih karena inspirasi saya. Gilanus kemana-mana berbuat mau dikatakan apa terserah. Apa ya malam salah? Tidak masalah. Dharma itu tidak harus kita sebut dharma. Kalau memang orang menyebut dharma silakan. Tapi yang jelas kita melaksanakan dharma gitu. Nah, saya kira penyuluh punya tantangan besar sekarang karena ada konspirasi peradaban yang seolah-olah konstruknya baru gitu, padahal kita enggak baru seperti yang disampaikan oleh Sugilanus tadi. Nah, saran saya perbanyaklah diskusi-diskusi seperti ini kepada generasi muda. Kalau generasi sejaman saya, Inuna Lingsir, saya kira nggak perlu debat lah. Gitu. Ya. Anak-anak kita nih yang sedang mencari jati diri dicekok, wah cepat sekali ya pengaruh. Saya kira itu Jero, terima kasih Pak Lingsir, sukses. Oke, saya Prof. Semua Pak Dirjen atas penjelasannya. Setiang kembali ya untuk penutup niki kembali kepada Hindu Nusantara nika adalah Hindu yang bermineka tunggal ika dengan tradisi dan adat istiadat yang datang dari masing-masing daerah, tetapi tetap memegang konsep serade dengan Pancaseradanya dengan Hyang Widi sebagai teologi Hindu Nusantara sesuai kesepakatan para leluhur kita dahulu, dan itu pun memang sudah seperti Beli Sugilano sampaikan sudah ada di Ramayana juga jelaskan tentang kata-kata Hyang Widi. Makanya banyak yang bertanya Hyang Widi itu siapa, tidak ada di Weda, tidak ada. Kenyataannya memang ada. Nah ini kan cara-cara yang mencoba membuat umat bingung. Nah kebingungan kita ini karena disebabkan oleh kurangnya literasi daripada baik oleh umat sendiri ataupun oleh tokoh-tokoh yang kebetulan duduk di majelis-majelis agama Hindu atau PHDI saat ini. Nah, karena gimana pun kita pahami latar belakang yang duduk di sana itu kalau boleh kita mengusulkan mestinya adalah orang-orang yang paham agama, bukan para politisi yang ingin bermain cari posisi kan gitu. Nah, ini mungkin perlu menjadi pemikiran kita
setidaknya dengan apa namanya kita harapkan dengan webinar ini